Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Anies adalah harapan anak muda Indonesia. Maksudnya apaan nih? Nah, jadi begini. Di antara seluruh kandidat presiden Pilpres 2024 mendatang, Anies terbukti dalam beberapa survei menjadi pilihan terbaik anak muda Indonesia untuk menjadi presiden Indonesia di tahun 2024. Di antaranya menurut survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik pada tahun 2021, Anies berada di puncak pilihan anak muda berusia 17 hingga 21 tahun. Angka yang dilampirkan melampaui Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Selanjutnya survei dari lembaga CSIS pada Agustus lalu menyatakan Anies unggul bila berhadapan langsung dengan Prabowo dan Ganjar di pemilih berusia 17 hingga 39 tahun. Survei terbaru dari Foxpol Center menyatakan bahwa Anies Baswedan menjadi pilihan pertama di kelompok usia 17 hingga 23 tahun atau kita sebut dengan Gen Z, dan juga unggul di umur 24 hingga 39 tahun atau kita sebut biasanya dengan generasi milenial jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa ya Anies bisa jadi pilihan banyak anak muda di Indonesia? Anak muda sering banget dikira nggak peduli urusan politik, ya sekedar rame-rame di medsos atau joget-joget di TikTok. Padahal menurut survei IDN Media, anak muda bukan cuma basis masa saat pemilu aja. Anak muda juga punya perhatian loh terhadap soal hidup mereka. Misalnya aja dengan isu tempat tinggal yang terjangkau di perkotaan, perubahan iklim, lapangan pekerjaan, dan juga masalah toleransi beragama. Nah, hal ini tuh sangat cocok dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan di masa kepemimpinannya di Jakarta 5 tahun belakang. Misalnya nih, Pak Anies beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta dulu bikin banyak banget program yang menjawab kebutuhan anak muda saat ini. Terkait perumahan terjangkau, Anies membangun hunian rusunawa sebanyak 7.421 unit, DP 0 sebanyak 2.332 unit, dan hunian di kawasan Transit Oriented Development atau TOD sebanyak 359 unit. Anak muda bisa sewa atau beli rumah di Jakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Soal perubahan iklim, Anies juga bawa gagasan yang ia turunkan dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, Anies mendorong penggunaan transportasi umum dengan sistem Jaklingko, membangun taman-taman Jakarta dengan maksimal jarak 800 meter dari permukiman, pemilahan sampah di 50% RW di Jakarta, dan masih banyak lagi. Dan juga jangan lupa, Anies juga membangun jalur sepeda terproteksi di Jakarta. Anies Baswedan mendorong udara bersih dan lingkungan asri lewat kerja nyata. Bicara terkait lapangan pekerjaan, Anies meningkatkan kualitas SMK agar lebih siap diterima oleh industri. Dan juga ada program Jakpreneur yang membantu para entrepreneur di Jakarta untuk lebih berkembang. Tercatat lebih dari 300.000 orang telah mendaftar. Terakhir soal toleransi beragama, Anies Baswedan berhasil menjaga harmoni beragama di Jakarta. Terbukti Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Selain itu, beliau juga peduli dengan pengurus dan rumah ibadah itu sendiri di Jakarta. Beberapa IMB gereja yang bertahun-tahun diurus akhirnya keluar di zaman Anies Baswedan, dan juga Anies membangun krematorium untuk umat beragama Hindu dan rumah ibadah Hindu Tamil di Jakarta. Anies juga memberikan hibah dan bantuan operasional tempat ibadah ke lebih dari 8.000 tempat ibadah dan juga 38.000 pengurus tempat ibadah. Ini membuktikan bahwa Anies menjadi kepala daerah bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Nah, jadi apakah kalian masih ragu untuk pilih Anies Baswedan? Sudah terbukti dicintai anak muda nih. Mau cari yang cuma joget-joget tanpa gagasan, narasi, dan karya? Dengerin terus cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam.